berbincang bersama sutradaranya, ada Bapak Sylvester Petara Hurit ya, yang sudah ada di ujung telepon. Saya sapa dulu, selamat pagi Pak Sil. Selamat pagi Ibu dan seluruh pendengar RRI ND. Baik, salam sehat Pak Sil ya ke Flores Timur. Ya, sehat-sehat. Sehat ya. Baik, Ya. Pak Sil, ini menarik ya. Nara Teater memilih tokoh Herman Yohanes sebagai tokoh sentral dalam pementasan ini. Apa yang mendorong Anda untuk sebagai sutradara untuk membuat teater ini, Pak Sil? Yang pertama memang ini program Kementerian Kebudayaan fasilitasi pentas teater kepahlawanan nasional gitu. Jadi kami sejumlah kelompok teater di Indonesia diminta untuk bikin proposal konsep untuk menggarap teater dari mengangkat pahlawan nasional dari wilayah masing-masing gitu. Dan kami Nara Teater salah satu di antara itu yang dipercaya untuk menggarap ini gitu. Nah, kenapa kemudian kami mengangkat Profesor Insinyur Herman Yohanes? Memang beliau ini tampak tidak terlalu populer ya di kalangan kita ya gitu di NTT. Tapi pemerintah Republik Indonesia memberi penghargaan dengan mencetak koin Rp100 itu tahun 2016 itu bergambar wajahnya ini Profesor Herman Yohanes ini gitu. Dasarnya begitu besar. Dia rektor UGM di masa itu yang juga punya andil besar sebenarnya terhadap perkembangan UGM di masa-masa awal. Beliau pernah juga mengajar di waktu statusnya masih mahasiswa di Sekolah Tinggi Teknik di Bandung waktu itu, tapi karena ada serangan Jepang kemudian berhenti. Dia juga mengajar di Daigaku itu sekolah kedokteran yang sekarang ini nih UI di Salemba itu. Masih statusnya masih mahasiswa, dia menjadi dosen di sana juga. Lalu pecah revolusi waktu itu, perang kemerdekaan. Beliau punya peran besar karena di masa di mana tentara masih sangat terbatas, peralatan minim, persenjataan sangat minim, itu dia ditunjuk langsung menjadi kepala laboratorium persenjataan tentara Republik Indonesia waktu itu untuk memproduksi senjata granat, bom molotov, ini anak panah, yang ledakan dan sebagainya, bom bom tangan dan itu dia lalu pernah juga jadi Menteri Pekerjaan Umum zaman Kabinet Nasir. Rektor UGM, dia ilmuwan, guru besar. Ketika masih usianya 30-an dia sudah jadi guru besar gitu kan, bidang fisika gitu. Jadi perannya begitu besar. Juga koordinator perguruan tinggi, Dewan Perancang Nasional, Dewan Pertimbangan Agung, banyak sekali jabatan yang dimiliki dan kepercayaan yang diberikan. Dan beliau sangat dihormati sebagai ilmuwan yang serius, yang sangat sederhana, rendah hati, tapi juga tegas, punya komitmen moral dan kecintaan yang tinggi terhadap bangsa ini dalam seluruh pengabdiannya. Dengan jabatan-jabatan yang banyak itu, sampai masa pensiun dia tidak punya rumah pribadi gitu kan. Tidak cukup punya uang untuk bangun rumah gitu. Jadi bisa dibayangkan gitu dedikasi totalitasnya. Lalu bagaimana di masa yang sangat terbatas, belum merdeka gitu kan, dia nekat pergi ke Makassar untuk sekolah, kemudian ke Batavia, kemudian ke Bandung gitu, dan kemudian pengen jadi insinyur teknik gitu. Di masa itu dia juga mahasiswa yang mendapat penghargaan dari pemerintah dari Belanda juga ya, dan ada lembaga-lembaga di Belanda, karena juga satu-satunya salah satu mahasiswa pribumi yang bisa menulis di jurnal ada nama jurnalnya saya persis ini, yang yang biasanya hanya ditulis oleh orang-orang Eropa di masa itu. Jadi kita melihat betapa
Herman Yohanes ini bisa jadi kiblat, bisa jadi panutan, jadi teladan, jadi inspirasi, terutama untuk generasi muda NTT di tengah fakta ketertinggalan kita banyak hal ya. NTT ini kan miris, labelnya miring, padahal kita juga pernah punya orang-orang terbaik ya, dari NTT, dari Rote ya, dia berasal dari Rote, di pedalaman Rote ya, di Kekak itu, tapi seorang anak yang punya mimpi yang tinggi untuk bersekolah dan kemudian seluruh hidupnya itu didedikasikan pada apa yang disukainya. Beliau pernah waktu itu juga mendapat jabatan kepala laboratorium tentara Indonesia gitu, untuk persenjataan dan lain-lain. Tapi kemudian beliau memilih mundur dan menekuni dunia akademis gitu sebagai seorang pengajar, sebagai seorang ilmuwan. Baik, Pak Sil, ini menarik ya sosok di balik teater yang Anda sutradarai ya, Herman Joseph ini dengan segudang jabatan seperti itu. Nah, proses kreatif dari tim Nara sendiri, tim Nara Teater sendiri dalam menghidupkan cerita tentang beliau ini seperti apa nih? Ya, waktu kami berproses tidak sampai sebulan itu sudah termasuk riset dan bagaimana menulis naskah dan itu. Jadi memang waktunya sangat fasih. Saya murni menggarap pertunjukan ini ya. Ketika aktor sudah bergelut dengan teks ya, itu hanya mungkin punya waktu 1 minggu ya. Itu bagaimana menggambarkan masa kecil seorang Herman Yohanes kecil ya di Pulau Rote, mimpi-mimpinya, kemudian masa pendidikan ya, di mana dia berjuang, berusaha untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang insinyur gitu ya, keluar dari zona nyaman, merantau, kemudian ketekunan, keunggulan prestasi akademiknya, kemudian zaman perjuangannya, keterlibatannya dalam membela tanah air, kembali ke kampus, sikap ilmiah dan perjalanan pencapaian serta jasa-jasa Prof. Herman. Lalu terakhir itu bagaimana juga Herman diangkat sebagai inspirasi ya dari NTT. Saya murni menggarapnya selama 7 hari sih sebenarnya proses ini, tapi memang Nara Teater itu sudah punya etos ya, etos berlatih dan etos berkarya, jadi totalitasnya diberikan ya dalam proses ini, sehingga hasilnya walaupun tidak terlalu ideal, tapi bahwa sebagai sebuah pertunjukan bisa dinikmati gitu, dengan baik. Baik, ini sudah dipentaskan kapan nih Pak Sil? Sudah dipentaskan tadi malam dan malam ini. Jadi ini malam terakhir, malam kedua. Jadi kami pentas di panggung terbuka di Taman Kota Felix Fernandez Larantuka gitu. Jadi memang dengan kondisi cuaca yang begini, hujan yang tidak berhenti, tapi teman-teman bisa berdamai dengan keadaan, berdamai dengan cuaca, dan bisa berpentas dengan baik gitu. Baik, respon dari masyarakat sendiri terhadap pementasan Herman Yohanes ini apa nih Pak? Respon dari mereka setidaknya juga paling tidak mereka bisa menangkap ya narasi, lalu siapa itu sosok Herman Yohanes dan sekian pencapaiannya yang dicapai oleh Herman. Kisahnya, riwayatnya dan lain-lain itu bisa dinikmati, kemudian melahirkan ya, ternyata kita punya orang hebat ya di NTT yang di masa awal sekali punya kontribusi yang cukup berarti terhadap dunia akademik ya, terutama kampus terbesar ya UGM di masa itu. Kemudian juga seorang ilmuwan dan yang cukup dihormati gitu. Baik, selain ini di lokal ya, apakah punya rencana pementasan ini juga akan dilakukan di tempat lain atau seperti apa nih Pak Sil? Untuk sementara pementasan Herman Yohanes ini terjadi di Larantuka 2 malam ini. Sementara kami juga lagi berproses, Nara ini sedang mempersiapkan proses pementasan dengan persiapan yang cukup panjang, kurang lebih 6-8 bulan untuk pertunjukan Ibu Tanah yang akan kami pentaskan tahun depan. Itu rencananya pentas di Daratan Flores, di Larantuka, kemudian kami ke Solor, ke Adonara, kemudian ke Lembata. Jadi
pentas Ibu Tanah ini sebenarnya menggali kembali ikatan orang lama Holot Flores ya, Flores Timur terhadap tanahnya, terhadap alamnya gitu. Jadi dalam konteks daerah kita yang rawan bencana dan lain-lain, kedekatan dengan alam, lingkungan, dengan gunung, dengan tanah, dengan laut, dengan air dan lain-lain itu menjadi sangat penting ya, karena itu bagian dari keberadaan kita. Dan dalam konteks kita orang lama Holot, tanah itu adalah juga ibu kandung kosmik manusia ya gitu. Ibu bapak yang melahirkan kita. Kita coba kembali menggarap dengan tema ekologis untuk tahun depan. Itu memang rencana yang sudah terjadwal, agenda NARA tahun ke depan. Jadi memang kita menutup tahun ini dengan garap Herman Yohanes, tahun depan kita dengan program itu ya, menggarap dan mulai dengan riset-riset, diskusi-diskusi, wawancara, live-in, observasi dan segala macam, untuk kemudian kami menggarap pertunjukan yang lebih berwajah ekologis dan juga berwajah lama Holot gitu rencananya. Baik, ini luar biasa ya, apresiasi untuk Nara Teater ya, untuk programnya ke depan dan juga sudah ditampilkan ya untuk saat ini. Dan sejauh ini Pak Sil, apakah yang ditampil ini berupa pertunjukan atau juga dilengkapi dengan diskusi atau edukasi-edukasi sejarah yang dilakukan? Pertunjukan itu sendiri sebenarnya sebuah sosialisasi, sebuah edukasi kan sebenarnya. Kontennya sendiri itu sebenarnya kan sebuah edukasi juga terhadap sejarah ya. Dan biasanya kita kemas dalam bentuk pertunjukan. Jadi orang menikmati pertunjukan, tapi juga mengikuti sejarah, entah sejarah personal atau sejarah kolektif gitu kan, dari sebuah komunitas gitu kan, yang juga dengan pergulatan-pergulatannya. Tahun lalu kami juga menggarap Gema Ladang ya. Itu mengangkat nyanyian-nyanyian tua dari kultur ladang tradisional, tapi juga sebenarnya menggali apa yang hilang dari ladang-ladang kita, dan bagaimana politik pangan itu juga berpengaruh kepada dalam banyak hal. Misalnya kita meninggalkan ladang-ladang, menanam tanaman perkebunan, mente dan sebagainya. Kemudian hasil menjual mente itu kembali beli lagi beras, kacang, jagung dan sebagainya. Dan harga itu kan kemudian dikuasai oleh pasar kan gitu. Dan itu kan sebuah kemiskinan sistemik gitu yang terjadi sebenarnya. Dan manusia itu juga, apa yang kita makan itu sebenarnya sehat atau tidak, organik atau tidak, itu berpengaruh juga terhadap kesehatan juga, dan terhadap kesadaran dan perasaan serta keseluruhan hidup manusia. Itu juga bagian dari pembacaan ya, penelusuran biografi kolektif ya, dalam yang kami masuki ya, nyanyian-nyanyian ladang gitu. Baik. Baik, Pak Sil, pesan apa yang mau disampaikan melalui pementasan kepada generasi muda ya? Herman Joseph ini salah satu tokoh sentral yang sudah diangkat dalam teater ini. Herman Yohanes, Ibu ya. Ya, Herman Yohanes ya. Siap. Herman Yohanes. Yang mau kita bicarakan sebenarnya siapa panutan kita, siapa kiblat kita. Hari ini kan anak-anak kita punya kiblat itu kan bintang-bintang yang dihasilkan dari program instan, program-program cengeng yang dihasilkan oleh budaya tontonan kita kan gitu kan, produk televisi, program-program instan, selebritis yang gaya hidupnya minta ampun gitu kan. Ya kita mendudukkan gitu siapa yang jadi arah kiblat kita di tengah fakta miris itu ya, NTT yang seperti ini. Kita punya kiblat, kita punya panutan, idola itu adalah figur-figur yang memang punya dedikasi, punya totalitas, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh punya integritas, moralitas, keberpihakan moral ya terhadap orang kecil dan lain-lain, itu yang kuat gitu. Sehingga memang kita kemudian menjadi orang yang dihormati di mana-mana, punya integritas dan punya kepribadian, bukan kemudian
tontonan-tontonan kita, figur-figur yang diangkat ini, dewa-dewi baru, itu kemudian menggiring kita pada budaya instan ya, pada konsumerisme, pada sentimentalisme emosional yang sempit. Kita gila dengan lagu-lagu yang emosional, tapi sebenarnya kita lupa apa sesungguhnya harus kita kerjakan, apa sesungguhnya harus kita pelajari. Baik. Itu loh, yang membuat kita dihormati karena kapasitas intelektual kita, karena prestasi kita, karena juga keunggulan kompetitif kita dalam berbagai bidang prestasi dan lain-lain. Dan ini kan harus diletakkan, jangan sampai anak-anak kita punya kiblat yang punya panutan yang sebenarnya ya itu ya recehan lah gitu. Nah ini harus kita lihat supaya benar gitu ke depan gitu. Kita juga benar-benar punya generasi yang kuat, bercita-cita tinggi, belajar yang kuat, dan juga menjaga integritas dan karakternya ya. Baik. Supaya kita jadi manusia yang memang punya adab ya, punya budaya yang bagus gitu. Baik, pesan yang luar biasa ya untuk anak muda ya, untuk kembali melihat sosok tokoh sentral yang perlu kita ambil ya makna di balik perjuangan dan juga dedikasi, seperti itu ya Pak Hasil ya. Ya. Oke, baik. Pak Hasil, terima kasih waktunya bersama Pro 1 RRI ND. Terima kasih, salam ke semua pendengar. Sukses terus Pak Sil bersama teman-teman teater ya yang akan mementaskan. Ini hari terakhir ya pentas malam ini ya Nara Teater 7, ya di Taman Kota Larantuka. Baik. Oke. Terima kasih Pak Sil, selamat pagi. Selamat pagi Ibu, terima kasih.